Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada materi yaitu akhlak tercela kepada Allah SWT, yaitu riya dan nifak. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk kepada materi yang akan kita pelajari, sebaiknya kita mengetahui apa tujuan kita mempelajari materi pada hari ini. Yang pertama yaitu, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian riya dengan baik dan benar. Kedua, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan dalil tentang riya dengan benar. Ketiga, melalui video YouTube, peserta didik mampu mengetahui macam-macam riya dengan baik dan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengetahui bentuk-bentuk contoh perbuatan riya dengan baik. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang riya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di atas. Kira-kira perbuatan riya itu yang mana? Ya benar, perbuatan riya adalah di bagian nomor pertama. Apa itu riya? Mari kita bahas apa itu perbuatan riya. 1. Pengertian riya. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Sedangkan secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan riya adalah summa, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya. Walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang summa dengan perbuatan baiknya berarti ingin mendengar pujian orang lain terhadap kebaikan yang ia lakukan. Dengan adanya pujian tersebut, akhirnya masyhurlah nama baiknya di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, orang yang riya berarti juga summa, yakni ingin memperoleh pujian dari orang lain atas kebaikan yang dilakukan. Selanjutnya kita masuk kepada dalil tentang riya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa berbuat baik karena ingin didengar orang lain, atau summa, maka Allah akan mendengarkan kejelekannya kepada yang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat orang lain, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142, yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam riya. Ada dua, yaitu riya jali dan riya khafi. Riya jali yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah SWT, melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah SWT. Yang kedua, riya khafi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Riya khafi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar, yang ujungnya sama dengan riya jali, yaitu mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Selanjutnya kita masuk ke tahap diskusi. Coba kalian diskusikanlah tentang apa saja contoh-contoh perbuatan riya yang dapat kalian temukan di kehidupan sekitar kalian, dan bagaimana cara kalian menghindari sikap riya. Baik, setelah kalian mendiskusi tadi, coba kita simpulkan bersama-sama apa saja contoh-contoh perbuatan riya yang dapat kalian temukan di kehidupan sekitar kalian, dan bagaimana cara kalian menghindari sikap riya. Bentuk-bentuk contoh perbuatan dan sifat riya. Di antaranya A. Seseorang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariyah. B. Seseorang siswa senang melaksanakan sholat duha atau zuhur dengan harapan supaya dapat nilai dari gurunya. C. Bapak Taufan membantu pesantren di kampungnya supaya panitianya mengumumkan dari hasil sumbangannya dengan maksud agar jamaah menilai dirinya ahli menyumbang. D. Sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang seperti keelokan dirinya, pakaian dan perhiasan atau kecakapan berbicara. E. Keengganan melakukan ibadah sendirian, namun merasa senang apabila ada yang melihatnya. F. Yang lebih tersembunyi adalah menolak riya dan terus beribadah tanpa sedikit pun disertai riya. Tetapi begitu ada orang lain mengetahui amal ibadah dan amal solehnya, dia sangat bahagia dan makin menambah ibadahnya. Y.
Seseorang yang mengadakan aksi sosial, misalnya membantu korban banjir, gempa bumi, menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV atau radio. Baik, setelah kita mengetahui bagaimana bentuk contoh perbuatan dan sifat-sifat riya, marilah kita sama-sama menyaksikan sebuah video tayangan tentang contoh perbuatan riya. Oh, jam tangan baru ya bang? Mahal nggak tuh? Enggak, cuma 1 M lebih dikit. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Bentar, jam harga 1 M, abang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Ya, aduh. Ups, jatuh. Apalagi tuh bang? Oh, ini cuma nota anak jajan tadi pagi. Nota jajan anak bang? Iya, jajan. Jajan anak sampai 2 M bang. Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya nggak bisa gerak. Ya udah aku belikan aja minimarket beneran. Jadi abang beli minimarket 2 M cuma buat mainan anak. Yap, betul. Aduh bang, jantungku bang. Aduh. Udah bang, jangan keluarin apa-apa lagi bang. Kepalaku sudah pusing dan jantungku kambuh. Jangan sampai komplikasi kalau dengar kekokilan abang lagi. Oh ya udah, aku buang aja kalau gitu. Loh, kok dibuang? Emang apaan bang? Yakin mau dengar? Iya bang, penasaran. Ya udah, itu cuma kunci mobil Ferrari. Udah bosen juga aku. Apa? Kunci mobil Ferrari abang buang karena bosen? Apa yang kamu bawa itu? Ini cuma kapal api buat kasih pelajaran orang yang suka ria dan sum'ah sepertimu. Kalau itu apa? Ini cuma palu hijau pilihan yang saya rawat sepenuh hati seperti anak sendiri. Maaf. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Jadi bagaimana setelah kalian menonton sebuah contoh perbuatan riya, apakah kalian sudah paham bagaimana perbuatan riya tersebut? Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana akibat negatif riya dan perilaku menghindari riya. Adapun akibat negatif riya yaitu A. Menghapus pahala amal baik. B. Mendapat dosa besar karena riya termasuk perbuatan syirik kecil. C. Tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Next, kita masuk ke perilaku menghindari riya. A. Memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana, karena kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. B. Melatih diri untuk beramal secara ikhlas walaupun sebesar apapun yang dilakukan. C. Berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridho terhadap semua amal untuk Allah SWT semata. Cukup Allah SWT sajalah yang mengetahui dan memuji amal ibadahnya. D. Mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dilakukan. E. Mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan. F. Tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebih-lebihan, karena hal itu dapat mendorong pelakunya menjadi riya atas kebaikannya. Baik, itu tadi penjelasan tentang perbuatan riya. Selanjutnya, pada materi yang akan kita bahas minggu depan, kita akan mempelajari tentang perilaku akhlak tercela kepada Allah SWT, yaitu nifaq. Mungkin sekian dulu pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.